Saudara Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat hingga akhir tahun 2024 kasus demam berdarah yang terjadi di Kota Kendari mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Kasus tersebut mencapai 1.689 kasus. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Kendari sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Kota Kendari Elvi, jumlah kasus DBD mencapai 1.689 kasus. Jauh meningkat dibanding tahun 2023 yang hanya mencatat 253 kasus. Lonjakan ini dianggap sebagai sinyal perlunya perhatian lebih terhadap pencegahan DBD di wilayah Kendari. Elvi menjelaskan bahwa peningkatan ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi pada awal tahun 2024 yang menyebabkan beberapa wilayah di Kota Kendari mengalami bencana banjir. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, faktor utama penyebab DBD. Selain faktor cuaca, pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga masih tergolong rendah, sehingga memperburuk situasi. Jadi peningkatan kasus demam berdarah kemarin itu sangat dipengaruhi juga dengan faktor cuaca. Kita tahu sendiri di awal tahun 2024 kemarin ya, fenomena musim hujan yang ada di Kota Kendari ini cukup tinggi intensitasnya. Bahkan di awal-awal tahun 2024 itu kita sampai mendapatkan bencana banjir karena tingginya curah hujan yang ada di Kota Kendari. Itu menjadi salah satu penyebabnya, karena semakin tinggi curah hujan yang ada di suatu wilayah berarti semakin memperbesar peluang tempat perindukan nyamuk yang ada pada wilayah tersebut. Itu. Terus yang kedua, memang kita akui masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan secara aktif pemberantasan sarang nyamuk di masing-masing wilayah tempat tinggal maupun tempat beraktivitas dia, baik itu di rumah, di sekolah atau di kantor. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan bersama para pemangku kepentingan akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Langkah-langkah strategis seperti program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan kampanye edukasi akan terus digencarkan sepanjang tahun 2025 untuk menekan angka kasus DBD dan melindungi kesehatan masyarakat Kota Kendari. Salmon Sinta, TVRI Sultra melaporkan. Saudara, Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia mengumumkan biaya perjalanan ibadah haji 2025 mengalami penurunan sebesar Rp615.000 dibandingkan tahun sebelumnya. BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut biaya perjalanan ibadah haji. Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya BIPHI yang harus dibayar jemaah dan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah. Penurunan ini membuat total BPIH yang harus dibayar jemaah menjadi sekitar 55,4 juta atau 62% lebih rendah dari 56 juta pada 2024. Sementara sisanya sebesar 38% atau rata-rata sebesar 33 juta rupiah lebih dialokasikan dari nilai manfaat. Penurunan biaya ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengumpulkan dana dengan biaya yang lebih terjangkau. Harapan untuk menunaikan ibadah haji menjadi semakin dekat bagi calon jemaah dari berbagai kalangan. Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota haji. Jumlah ini terdiri atas 201.000 lebih jemaah reguler murni, 1.000 lebih petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU, serta 17.000 jemaah haji khusus. Untuk di Kota Kendari mendapat kuota haji sebanyak 580 orang dan menjadi penerima kuota terbanyak di Sulawesi Tenggara. Nurhaliza Rifki Teobagus, TVRI Sultra melaporkan.